てるんだ。気持ち悪いな。召し上がれ。九段の俺にとっては何よりも。起きて。起きなさいってまさか。おい、生きているなら寝てるの。さくら、落ち着いてき。Halo teman-teman semua, selamat datang dan jumpa lagi bareng kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Class no Daikirai episode kedua. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Di episode sebelumnya, kita diperlihatkan Saito dan Akane yang merupakan musuh bebuyutan tiba-tiba dibuat sangat terkejut karena mereka dipaksa oleh kakek nenek mereka untuk saling menikah. Dan bahkan mereka juga langsung disuruh tinggal di sebuah rumah yang ternyata telah disiapkan oleh kakek dari Saito. Dan karena tidak ingin kabar menikah mereka diketahui oleh teman-teman mereka, sehingga di sini Akane berusaha memperingati Saito agar jangan sampai menyebarkan kabar tersebut kepada siapapun. Saito yang tahu pun juga tidak akan mengatakannya karena ia juga merasa risih jika ada orang yang tahu tentang ia yang telah menikah dengan Akane. Lalu ketika Saito duduk di bangkunya, di sini ia dibuat waspada oleh Shisei yang sebenarnya sudah tahu tentang kabar nikahnya dengan Akane. Oleh sebabnya Saito jangan sampai macam-macam terhadap Shisei jika Saito tidak ingin rahasianya terbongkar oleh Shisei. Namun di sini Shisei hanya ingin bercanda saja dan ia tentu tidak akan membocorkan rahasia pernikahan Saito dan juga Akane. Beberapa saat pun berlalu. Ketika jam olahraga telah usai, di sini Saito lagi-lagi mendapat omelan dari Akane karena Saito yang tidak mengembalikan alat olahraga di dalam gudang. Seketika Saito pun di sini mencoba membela diri bahwa karena setelah ini ada kelas yang akan menggunakan alat olahraga tersebut sehingga Saito tidak jadi mengembalikannya ke dalam gudang. Namun di sini Akane tidak mau mendengar alasan dari Saito sehingga mereka berdua di sini tetap bertengkar terus-terusan. Hingga pada akhirnya di sini Akane pun berhenti mengomel ketika ada yang mengatakan bahwa Akane dan Saito terlihat seperti suami istri yang sedang bertengkar. Spontan Akane di sini pun merasa sangat risih dengan sebutan suami istri yang disempatkan kepadanya dan juga Saito. Beberapa saat pun berlalu. Ketika berada di rumah, di sini Akane dibuat terkejut dengan pola makan yang asal-asalan dari Saito. Yang mana makanan maupun minuman dari Saito semuanya serba instan sehingga membuat Akane di sini merasa risih melihat pola makan berantakan dari Saito. Lantas kini Akane pun membuat masakan untuk Saito saja daripada ia harus melihat makanan dan minuman cepat saji tersebut. Dan jika dirinya bisa membuat Saito suka kepada masakannya, maka Akane di sini bisa merasa sangat senang karena seolah Saito telah tunduk oleh makanannya. Lalu setelah masakan Akane telah jadi, di sini Saito pun merasa agak curiga akankah makanannya ini telah diberi racun oleh Akane. Namun setelah Saito memakan sesuap masakan Akane, seketika Saito merasa teringat dengan masa suramnya yang sepertinya kala itu Saito merasakan dampak dari broken home. Dan di saat Akane mencoba bertanya pendapat Saito tentang masakannya, seketika Saito di sini mengatakan bahwa masakan dari Akane terasa biasa saja. Yang mana maksud biasa di sini bukan karena masakan Akane terasa biasa saja, melainkan Saito merasa teringat dengan masakan biasanya dulu yang membuat Saito saat itu merasa sangatlah istimewa. Namun karena Akane di sini merasa Saito kurang puas dengan masakannya, sehingga Akane pun di sini merasa sangat marah dan ia pun berusaha mengambil kembali masakannya. Tapi tetap saja di sini Saito tetap mau menghabiskan masakan dari Akane karena Saito tidak mengatakan bahwa masakan dari Akane tidaklah enak. Hari esok pun tiba. Di saat Akane membangunkan Saito, tiba-tiba di sini Saito menarik Akane ke kasur karena Saito bermimpi sedang tidur bersama Shisei. Lalu setelah Saito bangun, rupanya di sini Akane ingin mengomeli Saito yang semalam tidak mau mencuci piring bekas makanannya. Yang mana karena Saito biasanya mencuci piring ketika sudah menumpuk,
sehingga membuat Akane di sini merasa kesal dengan kebiasaan menunda dari Saito. Tidak hanya itu, di sini Akane juga marah dengan kebiasaan buruk dari Saito yang sering membiarkan sampah menumpuk sampai 1 bulan baru dibersihkan. Yang mana di sini Akane merasa tak habis pikir dengan pola hidup yang selama ini dijalani oleh Saito. Lantas di sini Saito pun merasa pesimis dengan pernikahan ini karena ia dan Akane punya kepribadian yang bertolak belakang yang akan membuat mereka jadi sulit untuk bisa saling akur. Lalu pada malam harinya, di sini Saito lagi-lagi mendapat omelan dari Akane karena Saito yang sedang bermain sebuah game zombie, yang mana karena Akane tidak suka dengan hal yang berbau sadis, sehingga Akane berusaha menghentikan game dari Saito. Beberapa saat pun berlalu. Di saat Saito yang hendak mandi, tiba-tiba di sini ia pun tiba terkejut karena Akane yang kini sedang berendam di kamar mandi. Namun yang membuat Saito merasa terheran-heran mengapa Akane terlihat diam saja ketika dirinya yang tak sengaja masuk ke kamar mandi. Lalu karena merasa khawatir apakah Akane kini sedang pingsan, sehingga kini Saito pun memberanikan dirinya untuk masuk lagi ke kamar mandi. Namun ketika Saito melihat Akane lebih dekat, rupanya Akane saat ini malah ketiduran di bak mandi. Lantas karena merasa agak kasihan jika Akane berlama-lama berendam, seketika Saito berusaha membawa Akane keluar dari bak mandi. Namun karena Akane di sini malah terbangun, sehingga kini Akane pun merasa sangat marah dan segera mengusir Saito pergi dari kamar mandi. Lalu setelahnya di sini Akane pun terlihat merasa bersalah kepada Saito karena ia tadi malah merasa marah ketika Saito yang ingin mencoba menyelamatkan dirinya. Oleh sebabnya di sini Akane terlihat agak canggung ketika dirinya yang hendak tidur di sebelah Saito. Lalu pada keesokan harinya, di sini Akane meminta saran kepada Himari agar dirinya bisa kembali akur dengan seseorang. Seketika Himari pun di sini beranggapan bahwa Akane saat ini sedang ingin akur dengan Saito karena Akane sebenarnya selalu perhatian kepada Saito. Seketika Akane pun di sini mencoba membantahnya bahwa dirinya tidak sedang ingin akur dengan Saito. Lantas di sini Himari pun memberi saran kepada Akane agar berbicara baik-baik dengan orang tersebut. Selain itu Akane juga harus lebih menghargai orang tersebut daripada harus meminta untuk dihormati terlebih dulu. Lalu di sisi lain kita diperlihatkan Saito yang kini sedang curhat dengan Shisei, yang mana di sini Saito merasa bahwa dirinya tidak akan bisa cocok dengan Akane karena ia dan Akane punya kepribadian yang bertolak belakang. Lantas di sini Shisei pun menjelaskan bahwa Saito harus berusaha memahami Akane jika ingin hubungannya bisa menjadi lebih akur. Dan karena Saito nanti adalah calon penerus dari perusahaan kakeknya, maka harusnya Saito bisa mengatasi masalah pernikahan ini. Seketika di sini Saito pun merasa bahwa yang dikatakan Shisei di sini ada benarnya juga. Beberapa saat pun berlalu. Setibanya Saito di rumah, di sini ia pun dibuat agak takut karena Akane di sini terlihat sedang masuk ke mode galaknya. Namun sebenarnya di sini Akane ingin mengatakan kepada Saito bahwa mereka saat ini harusnya berdiskusi jika mereka tetap ingin untuk mempertahankan pernikahan ini. Yang mana jika sampai mereka berdua bercerai, maka mereka berdua harus menerima ancaman dari kakek nenek mereka. Lantas kini mereka pun mulai saling berdiskusi tentang apa saja yang ingin mereka lakukan selama tidak saling mengganggu. Mulai dari Saito yang tidak akan berisik ketika bermain game, dan juga Saito yang akan mencuci piring setelah dimasakkan oleh Akane. Selain itu, agar menambah kenyamanan, di sini Saito meminta kepada Akane agar saling mengucapkan terima kasih meskipun mereka melakukan beberapa hal yang remeh. Dan pada akhirnya mereka pun mulai sepakat dengan diskusi kali ini, dan mereka berdua akan menjalankan sebisa mungkin sesuai dengan yang telah mereka sepakati. Hari esok pun tiba. Di sini Akane dibuat cukup terkejut karena Saito membelikannya sebuah roti kering sepulang sekolah. Yang mana sebelumnya Saito pernah melihat tulisan karangan dari Akane yang menuliskan tentang makanan kesukaan dari Akane. Spontan Akane pun di sini merasa baper
dengan Saito yang begitu perhatian kepada dirinya. Lantas ketika Akane mengucapkan rasa terima kasih atas pemberian dari Saito, seketika Saito pun di sini merasa agak baper karena baru pertama kalinya ia mendapat rasa terima kasih dari musuh bebuyutannya tersebut. Lalu setelahnya meski merasa agak canggung, di sini Saito pun malah makin dibuat baper, apalagi melihat wajah Akane yang saat ini makin terlihat kawaii ketika sedang tersenyum. Dan ya, akhirnya ini merupakan langkah pertama yang bagus. Dari yang awalnya musuh bebuyutan, kini malah punya ketertarikan satu sama lain. Oke, untuk pembahasan anime Class no Takirai episode kedua cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.